program yang waktu kita diwacanakan akan perkebunan itu saat ini kayaknya yang di tim kami itu gagal gitu kan. Nah, gagal. Kok kenapa bisa gagal? Tapi kita sudah ada tebusan baru lagi, ya kan? Bagaimana tentang namanya kita bentuk Poktan. Kalau Poktan ini adalah menggarap tanah perhutani. Nah, cakupan luasnya berapa hektar yang rencana akan digarap? Tergantung posisinya ada tanah berapa, ya kan? Khususnya di Kabupaten Bogor yang ada di barat kan. Mau kata ada 20.000 hektar ya nggak apa-apa, 20 hektar kan. Jadi agar mendorong perekonomian masyarakat. Kan biasanya masyarakat sekarang udah nggak punya tanah tapi dia pengen tani kan. Gitu. Nah, supaya mereka bisa tani dan insya Allah itu Tiga itu punya tanah biarpun masih hak pakai kan gitu kan. Belum ya kan, tapi belum bisa dimiliki kan gitu kan. Terus hanya mendorong kepada kelompok Poktan tersebut. Gitu. Ya kan gitu kan. Berarti kelompoknya sudah terbentuk Pak ya? Saat ini sih belum, justru kita akan mencari. Oh, kenapa? Berarti belum didorong Pak ya? Berarti gerobaknya mogok Pak ya? Atau gerobaknya nggak ada bannya Pak ya? Karena gerobak yang didorongnya gimana mau dorong? Bannya nggak ada sebelah Pak. Waduh. Nah, jadi ya dan mendorong kan terguling. Jadi selama ini ternyata itu hanya baru sebatas wacana berarti Pak ya? Sebenarnya wacana, dibilang wacana ya wacana, tapi memang dibilang pelaksanakan apapun yang harus sudah siap. Khususnya bagaimana tentang izin dari ke negara tersebut, idenya ke perhutani sudah diizinin. Kapan siap dibentuknya itu aja. Tinggal nunggu aja. Memang syarat-syarat perizinannya yang dipinta oleh pemerintah pusat atau daerah apa aja? Satu adalah bagaimana kita bentuk adalah Poktan. Kelompok tani yang ada ya biasanya kelompok tani menggarap tanah masing-masing. Ini adalah menggarap tanah perhutani. Yang tadi tidak tanah perhutani tidak sore menjadi asore, jadi istilahnya tidak produktif jadi produktif gitu kan. Satu, terus berikutnya? Berikutnya mungkin kembali lagi ada misalnya ada wisata. Itu nanti bisa dikelola dengan masyarakat, khususnya kita menggarap ibaratnya tanah perhutani atau wisata supaya masyarakat punya wisata. Berarti wisata di wilayah tertentu agar berdampak positif terhadap masyarakat lingkungan Pak ya? Misalnya untuk mendorong ekonomi. Kan biasanya misalnya kan ada wisata mah tadinya nggak ada warung, kan masyarakat bisa bisa jualan warung atau dan lain-lain gitu, maksudnya bisa. Hanya sebatas ngewarung. Ya apa aja maksudnya, kan minimal yang kecil kan ibaratnya masa di tempat wisata tidak ada warung sama sekali kan repot. Iya. Minimal dia kan tadinya nggak punya warung ya kan, bingung bisa jualan apa, ternyata karena gunung ini rame dengan wisata. Fasilitas layanan Pak ya, pelayanan berarti Pak ya. Pelayanan. Lalu syarat berikutnya Pak, kan baru 2 syarat tuh. Ya syaratnya sebetulnya khusus, apalagi namanya dibilang PAD ya. Apa tuh PAD? Pendapatan daerah atau daerah istilahnya desa. Pendapatan asli daerah lah ya. Iya, daerah ya. Dari pajak atau misalnya dari hasil bumi yang dikelola lah bahasanya. Begitu Pak. Akan cepat dan lebih mudah kan. Cuman justru yang kita ini kan kita posisinya kan kita ambilnya ke atas dulu baru nanti ke bawah. Ya. Ke atas teh daun, buah, kembang, terserah kan, biasa di atas mah kan ada bisa kan diambil buahnya kan, baru turun ke bawah seperti buah durian kan udah di bawah kan dimakan kan enak. Berarti kalau di bawah mah akar ya, tanahnya akarnya bisa di ini ya, besarnya bisa jual buat nguruk. Jadi mah akar dan merumput. Nah, gitu. Pak, ini kok bisa dari gunung ke Gapoktan ini Pak? Karena memang gunung mah adalah Gapoktan. Iya. Satu lagi pertanyaan buat Bapak nih. Tadi disampaikan bahwa luas area yang akan digarap oleh Poktan itu meliputi hektaran Pak ya? Hektaran. Khususnya yang paling utama yang masih banyak tanah perhutani telah di Bogor Barat. Nah, lebih tepatnya di desa mana Pak? Lebih tepatnya itu ada desa Banyuresmi, ada desa apa sih namanya? Desa yang paling utama Banyuresmi lah. Banyuresmi. Kecamatan apa tuh Pak? Kecamatan Cigudeg. Ada berapa luas kira-kira di sana Pak? Itu totalnya kurang lebih hampir 20.000 hektar. Hampir 20. Iya. Subajaya ada sebagian Pak.
Cigudeg paling luas, Pak. Kelapa sawit kalau Cigudeg. Ya kan kelapa sawit kan ke sebelah pulau sawit ke sana kan. Ini bukan debat kusir ya, debat tanah ya ini ya. Enggak. Tanah ya. Iya. Oh iya. Kalau Cigudeg udah mulai ini. Ya. Sukajaya Narasumber ada 2 ternyata sekarang. Iya. Kayaknya Bapak ini bawa motornya kencang-kencang ya. Jadi sampai celananya sampai gebrak-gebrak. Lalu setahu saya Pak, bukan yang di Banyuresmi tadi, tanah itu sudah digarap juga oleh masyarakat dari zaman. Banyak yang sebagian ini adalah PT, khususnya sekarang yang PT yang kerjasama baru ya. Sekarang ada yang pertanian kapol, ada pertanian namanya dibilang pisang ya. Atas sama PT Pak? Ya kurang tahu masalah PT dan tidaknya. Intinya mah bahasanya menurut masyarakat, banyak orang masyarakat bilang Korea katanya kan. Kan nggak tahu Korea itu orang asing. Iya, PT atau apa kan nggak tahu. Cuman itu. saya belum bertanyakan ke dalam itu. Korea ini apa beli tanah garapan apa sewa ke negara apa gimana kan gitu kan? Kan tadi Bapak menyampaikan bahwa tanah tersebut diperuntukannya agar masyarakat bisa bertani sehingga mengangkat ekonomi wilayah kan gitu ya. Kok ini ada Korea gimana Pak? Nah, justru kenapa saya bilang sekarang segera dibuat poktan kelompok tani, justru agar masyarakat kita nggak ketinggalan dengan mereka. Kok orang mereka bisa ngegarap tanah perhutani. Tapi Bapak sejauh ini belum bentuk poktan belum? Sebenarnya ya saat ini justru banyak udah poktan sudah tinggal banyak kan ini untuk poktan. Ya saat ini saya belum ngebentuk poktan, cuman kemarin sih insya Allah. Tapi poktan yang sudah berjalan sudah ada. Cuma tinggal pindahkan kan biasanya kan tadi menggarap poktan menggarap tanah masih pribadi, sekarang tanah perhutani. Tinggal ngembalikan aja. Nah, cuma insya Allah kemarin kan ketunda puasa dan lain-lain ya kan, ini insya Allah mungkin dengan waktu dekat ini kita segera. Ide yang Bapak sampaikan tadi diinisiasi oleh siapa sebetulnya? Awalnya begini, kita kan punya namanya, kita sudah bersekolah di LHK kemarin ya, ibaratnya belajar di LHK di Kementerian Lingkungan Hidup ya kan, ada istilahnya bagaimana kita sertifikat itu kita manfaatkan untuk masyarakat. Jadi intinya saya mencoba bagaimana nih caranya nih supaya tanah masyarakat bisa bertani dengan baik, penghasilan dengan baik, terus juga dapat program juga yang baik ya kan, ya kan, dari agar mereka yang tadinya kesulitan dengan tani, kesulitan dengan penghasilan ya agar kita dimudahkan. Adalah satu, yuk kita bergotong royong. Artinya bergotong royong bertani. Visi misinya luhur lah Pak. Berangkat dari setelah Bapak dan kawan-kawan mengenyam ilmu diklat berarti ya, pelatihan di salah satu dinas di Kementerian Lingkungan Hidup. Betul. Sehingga Bapak ingin mengimplementasikan dan merealisasikan ke masyarakat begitu ya. Betul. Tapi apa sih kesulitannya, kok kayaknya susah banget dari sekarang nggak selesai ini? Sebetulnya ya kan tadi bilang segala sesuatu pun kalau kita punya beban 1 ton dengan diangkat sendiri pasti nggak akan angkat ya. Minimal kita punya bergotong royong. Matanya yang diajak gotong ini sangat sulit gitu kan. Padahal gotong royong untuk kemajuan. Untuk kemajuan semua bangsa dan negara. Kan ada paribasa ringan sama dijingjing, berat sama pikul. Nah kalau berat juga, jingjing berat, pikul berat. Udah tupain aja. Nah sejauh ini udah Bapak buang nggak tuh program tuh? Kayaknya berat amat itu. Ya saya sih selama kita masih punya akal dan ini terus berjalan terus. Terus Terus tetap jadi ya. Jangan putus asa.